sampai 700 meter persegi. Kita ngitungnya sekitar 12.000 lubang tanam untuk saat ini. Kemarin aja sampai 80.000 per kilo. Itu Halo Sobat Kiwari Farm. Nah, di video kali ini agak sedikit berbeda ya. Sekarang kita sedang berada di perkebunan hidroponik terbesar di Kabupaten Subang. Nah, sekarang di sebelah saya ada pemilik dan pengelola kebun hidroponik tersebut. Hidroponik ini. Mari kita kenalan. Halo Ibu, perkenalkan saya Gina dan boleh perkenalkan nama Ibu kepada teman-teman. Perkenalkan, nama saya Irda, saya dari kebun Najidropam. Saya di sini selaku pemilik dan pengurus juga, Neng. Ini di Desa Tanjung Sari Timur, Kecamatan Cikau. Ibu, ini luas perkebunan ini ada berapa ya Bu kira-kira? Kalau luasan ini sebenarnya 600 sampai 700 meter persegi. Ini Luas juga ya Bu. Iya, dengan jumlah populasi, kalau di hidroponik itu hitungannya lubang tanam ya. Iya. Kita ngitungnya sekitar 12.000 lubang tanam untuk saat ini. Tapi sebenarnya ada tambahan yang di belakang, ada tambahan tapi saya belum hitung lagi. Kemungkinan 15.000. Banyaknya ya. Iya. Oke, baik Bu, mungkin bisa jelasin ke teman-teman hidroponik itu apa sih Bu? Jadi hidroponik itu kita nanam tanaman dengan media tanam selain tanah. Itu intinya. Iya, jadi kita mau nanam apapun dengan media misalnya rockwool atau medianya kokopit, bahkan dengan kerikil atau genting-genting pecahannya itu juga bisa, Bu. masuk hidroponik. Intinya hidroponik itu tanaman dengan aliran air. Airnya itu dengan menggunakan air yang bernutrisi. Jadi tanpa tanah gitu ya Bu? Iya, intinya tanpa tanah. Kalau misalnya di sini ada tanahnya berarti bukan hidroponik. Jadi intinya hidroponik itu tanaman yang ditanam tanpa tanah tapi menggunakan air gitu. Iya. Jadi utamanya itu airnya itu. Iya. Nah Bu, kira-kira di sini Ibu menanam jenis tanaman apa aja nih Bu? Di sini kebetulan saat ini sedang nanam seledri. Di sebelah sini mungkin ya Bu. Ya, komoditas utamanya itu seledri. Tapi ada beberapa tanaman misalnya ada selada, ada pakcoy, itu biasa kita tanam. Kadang kita nanam bayam, kangkung. Biasanya gimana permintaan aja. Dari pasar mungkin ya Bu. Kalau ada yang pesan misalnya saya pengen kale misalnya, saya pengen selada apa gitu, nanti saya tanam. Jadi sesuai request dari pasar mungkin ya Bu. Nah sekarang yang di depan kita dan di belakang itu lagi nanam seledri yang seledri sekarang. Karena ya memang lebih mudah, lebih irit lagi. Oh iya Bu, bisa diceritain nggak ke teman-teman gimana awal mula Ibu menanam tanaman hidroponik seperti ini? Sebenarnya ini awalnya pas COVID kemarin, Neng. Pas zaman-zaman di rumah ya Bu. Jadi lagi booming-boomingnya nanam kan gitu. Sebenarnya saya itu suka dengan tanam-tanaman ya, bisa dilihat dari ini kan nanam bunga, kadang di depan juga nanam bunga. Cuma karena saya nggak terlalu nggak terlalu rajin nyiram. Jadi saya kepikiran gimana caranya supaya gampang tanaman itu bisa ditinggalin saya pergi gitu kan. Makanya saya milihnya ke hidroponik. Ke hidroponik ini. Jadi kita kalau misalnya saya keluar kota atau saya pergi jalan-jalan keliling, nggak harus pusing ada yang nyiram ya Bu. Iya, jadi otomatis ini kan otomatisasi ya. Iya. Terus saya awalnya cuma 4 paralon, Neng. Jadi 4 paralon dulu. Setelah itu lanjut lagi, nambah lagi 1 meja, nambah lagi 2 meja. Lama-lama udah ada pasarnya, ternyata ada yang beli tetangga. Terus kemudian ada pasar, ada yang ngajakin join kerjasama. Ya udah kita lanjutkan aja diperbesar, sekarang sampai sekarang makin besar. Jadi jadi yang terbesar di Kabupaten Subang ya Bu. Iya, alhamdulillah. Oh iya Bu, kan kayak tanaman hidroponik ini kelihatannya mudah ya Bu. Terus
efisien gitu. Apakah ada kendala selama Ibu menanam dengan media hidroponik seperti ini? Sebenarnya sih kalau kendala umum ya, biasanya kalau tanaman budidaya itu hama. Hama ya, iya jelas. Hama yang paling bikin masalah ya. Kalau misalnya kendala untuk pindah tanam, untuk budidaya kayak semai dan lain sebagainya itu nggak ada masalah itu. Paling penanganan hama kadang-kadang saya kalau ada catatannya, misalnya nyemprot 1 minggu sekali. Kalau misalnya nggak ada, kadang lupa kemarin nyemprot hari apa. Udah keburu banyak hamanya. Iya, keburu hamanya ya. Kadang cuaca juga kendala. Oh iya. Karena sekarang kan panas banget, makanya. Terus nggak terprediksi ya Bu? Iya, kadang-kadang sekarang harusnya nggak ada jamur biasanya, tapi sekarang ternyata itu udah ada jamur gitu. Jadi kita perawatannya harus ekstra lagi, terus ngelihat satu persatunya harus ekstra lagi. Iya. Oke. Gitu. Tapi mungkin kendalanya tidak sebesar kayak pertanian pada umumnya mungkin ya Bu? Atau Iya. Kalau hidroponik ini lebih gampang mengendalikan hamanya. Oke, iya, baik. beda dengan kalau di kebun konvensional lah, karena lahannya luas. Sebenarnya hidroponik juga kalau udah banyak tanamannya seperti ini, kalau udah terserang, terus kita nggak langsung menangani, biasanya bisa itu merembet ya Bu? merembet. Iya, Malah saya sempat hampir semuanya kena Oh, gitu. begitu. Tapi kalau misalnya kita rajin lihat kebun satu-satu dilihat gitu kan. Teliti ya Bu? Teliti. Jadi waktu masih sedikit hamanya kita atasi. Langsung dibasmi udah. Biasanya aman seperti itu. Oke, mungkin buat kendala tidak terlalu rumit seperti yang perkebunan. Iya. Bu, dengan 12.000 ya Bu, 12.000 lubang tanam ini kira-kira menghasilkan berapa kilo atau kintal tanaman Bu? Kalau total saya belum pernah panen sekaligus ya. Oh iya. Soalnya kan bertahap rotasi. ya. Iya, bertahap. Biasanya kita mampu panen 30 kilo per hari. Oh, jadi per hari ada per hari panen Bu? 30 kilo kita mampu panennya. Kadang kita panen nggak tiap hari juga sih, Neng. 2 hari sekali 50 kilo, 60 kilo gitu. Begitu, iya. Jadi nanti gimana pasar kalau terlalu tiap hari nanti kasihan yang kerja. Iya, terlalu capek nanti panenan terus. Oke. Jadi mungkin buat panen 2 hari sekali gitu ya Bu, sesuai permintaan pasar. Iya. Sampai 3 kilo 30 kilo per 30 hari, kilo. berarti hampir 60 kilo lah sekali panen, atau 50 kilo minimalnya. Bu, apakah cara menanam hidroponik ini dan menanam konvensional menggunakan tanah ada perbedaannya Bu? Ada perbedaan nanti dari hasil panennya. Biasanya yang hidroponik itu lebih tahan lama. Iya, dibandingkan dengan yang konvensional. Karena konvensional kan langsung dicabut, langsung ke pasar, itu kan biasanya kena panas, kena apa langsung layu. Oh iya Bu, nih saya penasaran untuk budidaya ini kira-kira dipasarkannya kemana dan mencangkup harga berapa nih Bu? Kalau pasar sementara ini kita pasar lokal ya. Iya. Pasar lokal itu ya sekitaran aja, sama di pasar-pasar masih sini Subang, masih lingkup Subang. Itu kalau untuk harga ke kita menjual ini 1 kilonya itu sekarang, kalau untuk sekarang lagi murah 30-an per kilo. Untuk seledri ini Bu? Untuk seledri. Biasanya harga normal itu sekitar 40 per kilo. Kalau misalnya hari raya, Idul Adha, Idul Fitri, bulan puasa dibutuhkan itu, ya Bu? Kemarin aja sampai 80.000 per kilo. Itu ke pasar Bu? Iya, untuk ke pasarnya. Kita kan kadang ngisi ke tukang bakso langsung. Oh iya. Tuh. Jadi lumayan lah. Mungkin untuk pasar masih di sekitaran kita lingkungan aja ya Bu? Iya, masih sekitar Subang lah, belum keluar kota. Semoga nanti bisa keluar kota, keluar negeri mungkin ya Bu? Amin, iya. Oke, baik. Mungkin untuk pasar seperti itu teman-teman. Oh ya Bu, mungkin bisa kasih tips and triknya buat teman-teman yang pengen belajar budidaya dengan sistem hidroponik ini seperti apa kira-kira? Kalau ingin buat teman-teman nanti ingin belajar hidroponik, harus
yakin dulu. Oke, jelas. yakin Iya, ya teman-teman. Jadi tips pertamanya yakin. Oke. Iya, kita beneran mau hidroponik Iya. gitu. Karena hidroponik itu sebenarnya gampang. Yang pertama kita belajar dari yang kecil-kecil aja dulu. Oke. Misalnya tanamannya yang mudah dulu. Iya. Misalnya kangkung, Kangkung. itu yang paling mudah. Pakcoy, Bu, mungkin ya. Pakcoy itu. Kalau saya sih nyaranin nggak ke selada langsung ya, karena selada itu rada ribet. Oh, gitu. oke. Iya. Ya, Jadi baik. biasanya kalau udah selada nanti pemula-pemula yang di rumah ikutan Iya. ternyata ribet, lama-lama malah jadi down. Oh, iya. Jadi enggak Iya. ini ya, Bu. Mending itu aja kangkung dulu, terus nanamnya yang kecil aja dulu, pakai Kecil-kecilan baki. aja ya. Iya, sistemnya pakai sistem yang pakai ada sumbu. Oh, iya, gitu. iya. Kadang bisa pakai aqua bekas. Sekarang Oh, kan aqua aqua yang lem mineral Oh, iya. itu bisa ditanam Iya, iya, di situ. Iya, seperti itu. Mungkin seperti itu ya teman-teman buat tips and triknya. Yang pertama yakin ya Bu, Iya, yakin. Nah terus jangan dulu ke Yang selada besar. mungkin ya Bu, ke Jangan yang besar, susah-susah gitu. yang gampang-gampang dulu mungkin Iya. teman-teman. Sambil belajar kita juga kita sambil Ngeriset ya Bu, nyobain. ya dicoba-coba diriset. dikit-dikit gitu Iya. ya Bu. Jangan langsung banyak, jangan langsung yang susah, nanti malah down duluan kan sebelum nyobain. Oke, Sebenarnya oke. gampang-gampang aja sih. Ya gampang-gampang susah mungkin. Kalau susah kalau udah banyak, Oh, iya. kalau misalnya masih sedikit Oke, biasanya masih sedikit mah kerawat. masih bisa kerawat ya. Iya. Mungkin tips and trik dari Teh Irda seperti itu teman-teman. Buat kalian pemula bisa dicoba nih tips budidaya dengan sistem hidroponik. Oke, baik teman-teman, mungkin sharing-sharing kita tentang pertanian hidroponik ini cukup sampai di sini saja. Buat teman-teman yang pengen tanya-tanya seputar hidroponik bisa drop di kolom komentar ya. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Salaman. Dah.